penting sebagai seorang insan akademis, ya kan, insan akademis yang membutuhkan akan ilmu, yang kurang akan ilmu, yang terus akan dikonstruk oleh kita menjadi ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan muslim yang hebat lah gitu, seperti itu. Jadi dialektika itu sangat memungkinkan. Karena apabila kita menemukan lawan kita itu tidak seimbang ataupun kita menyampaikan sesuatu namun tidak tangkap secara tegas, menangkap apa yang disampaikan dengan dia, jenis instruksinya seperti apa, maka kita akan menjadi ketimpangan. Bagaimana dialektika itu adalah mengorek, bercakap-cakap dengan hal pertanyaan tersebut. Jadi dialektika itu kata Immanuel Kant sempat saya catat tadi adalah bayangan dan bukan pengetahuan yang sebenarnya. Karena dikorek-korek dengan sebuah pertanyaan yang nantinya akan menimbulkan kelogisan argumentasi di dalamnya. Maka di sana yang ditekankan dalam dialektika itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesisnya. Antitesis itu pemahaman yang bersifat universal, baru menangkan sama halnya dengan pemahaman tersebut, meskipun pada akhirnya nanti akan membentuk yang namanya sintesis baru dari tesis dan antitesisnya. Itu secara gamblang terkait masalah dialektika tersebut, teman-teman. Dan jangan sampai lupa, terkadang teman-teman itu dalam hal berargumentasi, diskusi, terutama dalam debat, lawan kita yang asalnya teman kita itu menjadi musuh kita. Yang asalnya musuh kita menjadi lawan bagi kita. Jadi saya mengutip, ini ada salah satu pernyataan juga, nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi sama Bapak Imam, sama Bang Gikan dan teman-teman semuanya. Jadi ada istilah jenis makhluk, jenis manusia itu dalam hal sosial. Ada homo hominis socius, kata Lupius itu. Jadi manusia itu sebenarnya kawan bagi manusia yang lainnya. Jadi itu yang sangat penting. Jadi nanti bagaimana bisa konsolidasi, menyatukan persepsi antara pembicara 1, 2, dan 3. Namun ada istilah yang lainnya juga, kata Plautus itu homo homini lupus. Jadi manusia itu serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi partner kita, karena ada kecemasan-kecemasan di dalamnya, ada ketakutan-ketakutan, apakah nanti yang saya argumentasikan ketika dikorelasikan terhadap hal tersebut benar atau tidak, logis atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, sejauh pemahaman yang saya dapatkan dalam hal debat itu, sebenarnya perdebatan itu kan next ke slide selanjutnya. Baik, sebenarnya perdebatan itu bagi saya, jadi sejauh saya ikut delegasi sampai alhamdulillah mendapatkan kemarin 2021 itu saya semester 8 sudah. SK Yudisium saya itu sempat ditahan karena saya menjadi delegasi yang asalnya itu 2018 ya Mas Seto ya. Bukan sama Mas Seto ya partnernya. 2018 itu sama Mas Handika sama Mas Ahmad itu diundur karena ada pandemi COVID-19. Akhirnya penyelenggaraannya itu pas 2019 ya 2021 kemarin. Itu secara luring kita di sana, ya alhamdulillah perjuangan yang sangat panjang dan membutuhkan darah ya, pahit manis. Akhirnya kami termasuk saya bisa menorehkan prestasi di Winsuka itu juara 3 teman-teman semuanya. Tapi pulangnya saya pribadi itu, saya sendiri itu langsung kena COVID. Nyampe di Malang itu di swab, langsung corona saya itu. Jadi perjuangan itu teman-teman semuanya membutuhkan proses. Ada kepahitan, hal-hal mana itu pasti didapatkan sama teman-teman semuanya. Itu divonis, kalau corona kan isu nasionalnya kan ya ada yang percaya, ada tidak, ada yang betul-betul murni gitu lah. Jadi secara psikis itu seolah-olah kita sebagai anak muda itu langsung kena gitu, langsung ini sakit gitu. Ya itulah perjuangan teman-teman. Jadi tidak ada ya Mas Seto ini ngechat di ini. Jadi isolasi saya itu kabur itu.
Jadi sama satpamnya itu saya naik gerbang gitu teman-teman semuanya. Karena saya takut gitu loh. Keesokan harinya mau dipindah ke ruang mana, saya takut sebagai seorang orang Madura itu. Jadi ketakutan, keberanian, semuanya campur aduk. Saya langsung pulang gitu. Di bis saya telepon Pak Imam. Saya masih ingat, Pak, mohon izin saya balik dari UIN Manang. Saya pulang, saya ingin isolasi secara mandiri di rumah. Makanya dikasih sekali gitu ya. Obatnya 9, mati saya itu kalau ikut prosedur itu. Jadi teman-teman, apa hikmah yang bisa diambil dari apa cerita-cerita itu? Sebenarnya segala lika-liku kehidupan itu membutuhkan yang namanya proses yang panjang, penuh dengan darah, ada manisnya juga, ada pahitnya juga. Itu hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Tapi jangan sampai menyerah. Kita terus konstruk, terus bangun menjadi orang yang penuh dengan kesemangatan, keep spirit gitu, teman-teman semuanya. Baik, itu di slide selanjutnya konstruksi pembicara tadi sempat disinggung sama Mbak Isna. Ada pembicara 1, pembicara 2, 3. Mungkin 1 itu secara universal itu lebih filosofisnya, isu hukumnya seperti apa, mendudukkan latar belakangnya. Tapi kalau pembicara kedua, yuridisnya, aturannya, konseptualnya. Baru yang ketiga ini sebagai mengelaborasi dari pembicara 1, 2. Memerlukan juga studi komparasinya seperti apa, tadi kasusnya seperti apa. Nah itu maksud yang disampaikan secara tangkas ya sama Mbak Isna. Saya hanya menyampaikan ulang apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Isna tersebut. Tetapi seperti ini teman-teman, mungkin nanti ada pernyataan kedepannya teman-teman mendapatkan pengetahuan ini menurut pribadi saya. Jadi terkait masalah perdebatan itu ketika sudah normatif, ketika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya itulah yang diperdebatkan. Pada aspek filosofisnya itu tidak nyentuh terhadap pada tataran filsafat hukumnya. Mencari ke akar-akarnya mungkin hanya dikupas sedikit saja. Tidak diutarakan secara komprehensif, karena kita itu sebagai orang debater itu ada pembicara 1 itu 3 menit mungkin ya, ada yang 5 menit, kedua ada yang 5 menit, ketiga 5 menit, ada yang 7 menit, dan segala macamnya. Indonesia ini termasuk penganut apa ya, masih positivistik lah istilahnya lah. Saya sebut positivistik lah. Masih mengacu terhadap tata hukum. Jadi perundang-undangan itu dijadikan dalihnya. Karena sistemnya ada civil law, teman-teman pasti tahu, mengakomodir juga sistem common law-nya juga, dan segala macamnya itu. Jadi kata Austin itu sebagai tokoh yang melahirkan teori positivisme hukum itu, yang juga didukung oleh Hans Kelsen, aliran positivistiknya juga. Jadi apabila hukum tersebut sudah berbentuk sebuah norma, jadi itulah yang digunakan. Jadi di luar batas itu bukan hukum. Kata Friedrich Carl von Savigny sebagai yang melahirkan teori itu adalah lahir dari jiwa bangsa. Dari jiwa bangsa itu sebenarnya hanya menjadi tataran filosofis saja yang kita bisa argumentasikan pada sesi debat tersebut, teman-teman. Tapi kita sebagai orang Indonesia itu tetap mengacu terhadap undang-undang dasar. Kata Austin itu positivistik. Kalau aturannya sudah seperti itu, ya utarakan seperti itu. Penggaliannya ada pada aspek-aspek filosofis, filosofi ground salahnya seperti apa, pandangan Pancasila seperti apa sebagai gronom tertinggi, gitu ya, kata Hans Kelsen itu, teman-teman semuanya. Ya itulah yang saya rasakan gitu lah. Apabila sudah sesuai dengan normatifnya, bentuk aturannya itu utarakan. Tidak perlu teman-teman utarakan yang untuk yang lainnya. Pak, aspek filosofis, konseptual, itu merupakan argumentasi pendukung untuk melogiskan, untuk membenarkan, atau untuk memenangkan pada sesi perdebatan itu. Karena perdebatan itu bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana siapa yang bisa mempertahankan argumentasinya secara logis. Itu hemat saya itu. Jadi kan ada sisi pro-nya, ada sisi kontranya, ya itulah teman-teman semuanya. Lanjut next. Nah, ya, teman-teman semuanya, itu menjadi kunci bagi kita bagaimana kita menuju kesuksesan, mendapatkan apa yang kita ingin
mendapatkan apa yang kita ingin capai itu, yaitu teman-teman semuanya, saya ini perspektif saya ya, dari beberapa literatur yang saya baca itu termasuk doa, itu doa penting sebagai orang Islam. Doa apa ya, ada hadisnya itu kan, minal mukmin, istilahnya seperti itu. Doa itu sebenarnya senjata orang mukmin. Jadi segala apapun aktivitas, progresivitas, usaha ikhtiar kita yang ingin kita capai itu didorong dengan doa. Tetaplah berdoa di tengah-tengah sparring, seandainya riset musik mau maju ke podium di depan para pemerhati hukum atau juri, doalah kita semuanya itu agar mendapatkan keberhasilan, mendapatkan penghargaan juara. Dan ego itu memang sesuatu hal yang melekat di dalam diri manusia dan terkungkung di dalamnya. Namun jangan sampai fana terhadap itu. Kita musnahkan. Apabila pembicara 1, 2, dan 3 ini baru kenal, itulah yang harus diperjuangkan, menyatukan persepsi. Jadi istilahnya, ego-ego dibuang. Jadi kenapa? Karena agar kita diskusinya enak, sharingnya enak, mengargumentasikan itu logis, gampang dicerna. Jadi kita musnahkan ego dulu. Yang ketiga itu sharing. Sharing pembicara 1, 2, dan 3. Sharing ke ofisial, ke pembimbing, ke Pak Imam, sharing ke senior, dan siapapun itu yang bisa memberikan kita pencerahan akan ilmu tersebut, akan permasalahan tersebut. Dan menyatukan emosional, tadi sempat saya sudah singgung. Dan terus berlatih, terus menerus. Kata Pak Imam kemarin itu, kalian sebagai seorang debater, saya masih ingat ini. Jadi saya pensiun debat itu 2021 kemarin, pasca dari Winsuka itu, pas corona itu terakhir saya itu di sana, 2021 awal. Jadi mau di mana kalian, mau di tempat apa, usahakan kita itu ngomong gitu loh. Dewan juri yang kami hormati serta kolega tim kontra yang kami banggakan dan pemerhati hukum yang budiman, ya konstruk lah. Itu kan sebagai pembukaan awal lah ya. Saya kira teman-teman semuanya sudah fase itu, sudah hafal, apalagi Mas Seto ini ya. Mas Seto, senior saya, Mbak Messi, Bang Hikam, termasuk pembimbing saya, Pak Imam, itu pastinya sudah ya udah fase terkait masalah pembukanya itu. Cuman jangan sampai terlena, substansinya harus matang, risetnya harus matang, agar kita berargumentasi itu tidak gagap istilahnya ya. Yang namanya proses itu gagap atau enggak gagap itu menjadi hal yang biasa. Cuman bagaimana kita terus menerus asah diri kita menjadi sesuatu hal yang ya menjadi orang-orang yang sempurna lah istilahnya lah, intelektual kita mapan, pemahaman kita terhadap sesuatu itu bisa ngena, bisa logis gitu loh, gampang dicerna oleh orang dan kita bisa memahaminya. Itulah yang dibutuhkan oleh kita masing-masing semuanya teman-teman. Next. Nah, yaitu teman-teman. Jadi tadi saya sudah menyampaikan sih secara umumnya itu berproses di Law Debate Community menjadi seorang debater itu ya. Teman-teman ikut di tingkat Jawa Timur, ikut tingkat regional, nasional, apalagi seandainya bisa internasional ya. Ya itu pastinya pahit manis itu didapatkan. Kalau manisnya ilmu, kita dapatkan pengalaman, kita dapatkan relasi, kita dapatkan penghargaan, kita dapatkan mungkin pahitnya itu yang asalnya kita tidur banyak, jam tidur kita itu melebihi pada yang lainnya berkurang gitu loh. Terus yang kalau punya pacar, bersama pacar itu bisa berkurang. Jalan-jalan healing bisa berkurang. Terus pahitnya lagi itu dalam berproses dibentak seandainya ya, dibentak Pak Imam, dimarahi Pak Imam, dimarahi senior-senior kita, itu menjadi hal yang biasa. Teman-teman jangan sampai baper gitu. Jadikan itu motivasi. Jadikan itu dorongan bagi kita lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Itu sih yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin slide yang terakhir itu ucapan terima kasih ya, kalau tidak salah itu. Ya, mungkin itu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan penyampaian
tadi yang saya sempat urai sedikit atau ya apa dan segala macamnya yang berbentuk kesalahan itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukron atas materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber berikutnya, yakni kepada Mas Seto. Kepada Mas Seto, waktu Baik, tempat jelas nggak suara saya? jelas. Oke, karena tadi ketiga narasumber nggak ada yang pantun, jadi coba saya buka dengan pantun ya. Indonesia adalah negara hukum, namun banyak yang tidak patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, abang-abang, senior, adik-adik, dan teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya yang kita hormati bersama, kita segani bersama, Dr. Aun, Ustadz Aun, yang saya hormati juga Prof. Imam dan senior-senior saya, Bang Hikam, nggak tahu masih ada atau udah hilang, Kak Isna, Kak Messi, dan Kak Syukron. Terima kasih kesempatannya. Mungkin bisa langsung ditayangkan untuk PPT-nya sambil menunggu. Tadi sudah banyak disampaikan begitu. Inilah deritanya yang paling mudah itu gini, dapat giliran akhir materinya udah disampaikan semua begitu. Nggak tahu ini mau bahas apa. Jadi begini, sambil menunggu PPT saya cuma satu slide teman-teman, jadi nggak banyak. Kalau berbicara mengenai cacian, dimarahi, dan lain sebagainya oleh Pak Imam, tadi udah disampaikan kan. Bang Ikam nyebutnya, kayaknya saya tahu tuh yang paling tahan marahnya Pak Imam. Ya nggak juga sih sebenarnya. Jadi begini teman-teman, bayangkan menurut saya di angkatan saya 2018, yang paling banyak bersinggungan dengan Bang Hikam khususnya, ataupun dalam artian dimarahin, dididik dan lain sebagainya, itu kalau saya nilai di angkatan saya yang paling banyak dimarahin begitu oleh Bang Hikam. Tapi di detik ini saya bersyukur begitu diposisikan dulu seperti apa yang menjadi proses awal saya di Ladek. Nah, bayangkan saya diapit dua orang yang cukup teman-teman tahu sendiri, Pak Imam dan Bang Hikam gitu. Ya itulah. Jadi saya dimarahin Pak Imam, dimarahin Bang Hikam, itu udah hal keseharian lah kalau kita jadi delegasi ataupun di Ladek. Jadi itu merupakan bagian dari proses kita bersama. Nah, bisa next lanjut teman-teman. Oke, lanjut slide. Nah, ini aja slide yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, mungkin saya ingin meng-highlight ataupun merangkum dari apa yang disampaikan ataupun belum disampaikan dari kakak-kakak kita sebelumnya, narasumber sebelumnya, Kak Messi, Kak Isna, dan Kak Syukron. Nah, kalau saya memecah atau memilah proses, terutama pengalaman saya, karena ini kita sedang diskusi belajar dari pengalaman alumni ya. Nah, kebetulan saya baru 2 bulan yang jadi alumni. Kalau memecah proses saya ada 4 fase gitu. How to be good legal debater. Bagaimana sih kita menjadi seorang debater yang baik gitu. Ataupun bagaimana sih tips and triknya kita sebagai seorang debater yang baik gitu. Walaupun saya sendiri juga belum baik begitu. Nah, fase yang pertama adalah persiapan. Nah, saya ingat waktu masih maba, mahasiswa baru di bulan Agustus waktu masuk pertama kali ke UIN, itu pertama kali event yang saya ikutin adalah lomba debat hukum internal. Nah, itu udah awalnya udah kenal Bang Hikam, udah kenal Kak Messi, udah kenal Kak Isna di Ladek, dan akhirnya belum kenal, sehingga ada debat internal. Kebetulan waktu itu partnernya saya, Mila, sama Jihad. Waktu itu alhamdulillah kita juara 1 begitu. Nah, dari proses itu banyak sekali yang tadi udah di-spill mungkin sama Kak Messi, Kak Syukron, dan Kak Isna. Perjalanan proses yang cukup panjang begitu. Dan yang paling saya ingat adalah yang disampaikan Bang Hikam dan senior-senior yang lain, kalian dimanapun
ya ini belajar jadi orang gila begitu. Belajar dari orang gila, belajar ngomong dimanapun, debat, bahkan saya sampai di kamar mandi Mahat, di kamar Mahat, di mana-mana, itu kalau ada waktu luang atau apapun, kayak orang gila gitu, dewan juri yang terhormat gitu, ataupun di depan kaca, di kamar Mahat itu kan ada kaca itu yang panjang besar tuh. Nah, kadang kalau kita hari Sabtu Minggu itu ataupun lagi di kamar nggak ada kegiatan, ya latihan di depan kaca begitu. Nah, itu yang diajarkan sama Bang Hikam dan senior-senior yang lainnya. Nah, sehingga persiapan ini perlu kita lihat kembali, perbaiki lagi mindset kita itu kenapa sih saya mau jadi seorang debater gitu. Kalau teman-teman semua udah meyakinkan diri ingin menjadi seorang debater, ya coba lihat mindset kita itu apa yang ingin kita tuju di LADE gitu, ataupun kita tuju sebagai seorang debater. Nah, perlu kita pahami juga apa sih kelebihan dan kekurangan kita begitu. Terkadang kita juga nggak bisa menilai diri kita sendiri, dan yang bisa adalah orang lain, orang-orang di sekitar kita. Nah, itu perlu kita sharing ataupun berdiskusi kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan kita. Nah, dari fase-fase persiapan itu tadi, nantinya kalian kalau udah mungkin yang adik-adik yang angkatan 2022 ataupun 2021 sering latihan. Nah, tadi udah disampaikan juga sebenarnya sama Kak Messi terkait 3G ini, good speaking, good thinking, good looking. Nah, perlu di ini ya, good looking ini bukan berarti ganteng ataupun cantik, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sesiap mungkin sebagai seorang debater, apalagi kalau itu di kompetisi. Nah, yang pertama adalah terkait good speaking. Nah, good speaking ini kaitannya dengan kemampuan public speaking. Nah, saya di mana-mana ketika mengisi materi tentang pelatihan debat hukum ataupun sharing terkait debat hukum, saya mengatakan bahwasannya debat ini merupakan kemampuan yang menggabungkan dari beberapa kemampuan. Coba saya simpelkan ya. Jadi debat atau debater itu dia memiliki kemampuan yang menggabungkan kemampuan beberapa kemampuan. Apa? Yang pertama adalah public speaking. Yang kedua adalah critical thinking. Dan yang ketiga adalah analisis. Nah, ketiganya ini kita diasah di debate, di LADE khususnya. Nah, jadi misalkan MC ataupun MC ataupun moderator dan lain sebagainya, orator, dia hanya melatih sebagian besar itu kemampuan public speaking saja begitu. Begitupun sebaliknya, misalkan peneliti ataupun peneliti dan sejenisnya, dia hanya melatih kemampuan berpikir kritis dan dia tuangkan ke tulisan. Nah, berbeda dengan debat gitu, debater, dia menggabungkan semuanya. Dia public speaking juga dapat, dia critical thinking, berpikir kritis juga dapat dilatih begitu. Dan yang ketiga, analisis, kita juga dilatih begitu, kemampuan analisis kita sejauh mana sih kita bisa melihat suatu isu, suatu topik dan lain sebagainya. Nah, maka dari itulah saya memantapkan diri waktu maba itu ikut LADE. Sebenarnya saya aktif di debat juga mulai dari SMA, namun debat SMA dan debat mahasiswa itu sedikit jauh berbeda begitu. Nah, disitulah saya menemukan keasikan begitu, keasikan tersendiri. Tadi udah disampaikan kan, kalau kita jadi delegasi, kita begadang, riset, bahkan satu event saja kita bisa meriset 7, 8, sampai 10 mosi, bayangkan, dan itu pro dan kontranya. Ketika debat offline, kalau mungkin debat online tag video dan lain sebagainya, mungkin 1 video dulu, kalau lolos sisanya begitu. Nah, itulah asik, seru, dan susah, pahit manisnya ketika kita di LADE begitu, ataupun jadi di delegasi. Nah, yang kedua adalah good thinking. Nah, good thinking ini kita dilatih bagaimana kita bisa memikirkan, berpikir terkait hal-hal apapun yang nantinya menjadi mosi yang ingin kita riset begitu. Good thinking ini juga misalkan kalau di praktikal ya, di praktiknya, ketika kita menjadi delegasi, kita udah riset banyak terkait materi-materi yang udah kita siapkan sama tim. Nah, ketika maju ada tim pro dan tim kontra, ada lawan.
Nah, di situ ada babak interupsi. Nah, disitulah kita bisa melatih critical thinking kita, berpikir kritis kita untuk melihat bagaimana benturan argumentasi antara pro maupun kontra dan celahnya di mana. Nah, disitulah kita dilatih begitu, dilatih untuk berpikir cepat, berpikir kritis, dan berpikir yang sebagaimana diajarkan di LADEK begitu. Nah, yang terakhir good looking yang tadi saya sampaikan itu ya, ketika teman-teman menjadi delegasi, kalaupun tidak jadi delegasi, ketika sudah menjadi anak LADEK seharusnya sudah semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita membiasakan diri good looking, dalam artian begini. Misalkan ke kampus begitu. Ya kita misalkan yang cowok ya rambut sisiran rapi, kuliah dalam keadaan sudah mandi. Ini siapa yang yang kebiasaan kuliah pagi misalkan dari Ma'had langsung, biasanya yang cewek-cewek itu langsung pakai jas gitu, simple, kerudung, nggak kelihatan kalau udah mandi. Yang cowok-cowok juga banyak. Nah, itu ya salah satu pengalaman saya dulu begitu. Jadi apalagi kalau udah kompetisi begitu. Kita sebisa mungkin setim 3 orang ini pakai jas yang rapi, rambut yang rapi, baju yang sama, dasi, warna kerudung, warna dasi dan seterusnya. Nah, itulah bagian dari good looking itu tadi, bukan cantik ataupun ganteng. Nah, itu di luar kuasa kita ya, itu kuasa Tuhan itu. Nah, yang selanjutnya adalah pembiasaan. Nah, ketika teman-teman tidak dibiasakan, saya coba ajak gini. Profesi apapun ataupun kesibukan apapun di dunia public speaking, salah satunya debat, adalah tidak mungkin kita tidak dibiasakan gitu. Misalkan penyanyi ataupun MC, dia pasti latihan terus nyanyi sehingga suaranya bagus. MC, dia latihan terus ngomong, mencairkan suasana, terus bagaimana menghidupkan suasana, dan dia latihan terus gitu. Nggak akan ada MC maupun penyanyi yang suaranya akan bagus tanpa dia sering latihan ataupun rutin. Begitupun debater begitu. Debater nggak akan kita bisa ngomong lancar kayak misalkan Bang Hikam, Kak Messi, Kak Isna, Kak Syukron. Kita nggak akan, ataupun delegasi-delegasi lain yang di YouTube, misalkan teman-teman lihat kemarin yang bersama Kak Ahmad kemarin, ataupun debat MK, ngomongnya udah lancar banget tanpa kesalahan, udah enak didengar semuanya. Nah, kita nggak akan bisa sampai seperti itu tanpa latihan dan pembiasaan gitu. Nah, pembiasaannya itu banyak cara, salah satunya adalah dengan diskusi, baca buku, berita, dan update isu. Nah, ketika kita udah diskusi, update isu, dan baca buku, menambah wawasan, banyak pengetahuan. Nah, di situ banyak banyak wawasan ataupun pengetahuan di otak kita sehingga kita ngomongnya lancar begitu. Nah, terkadang kita keseleo ataupun berbelit-belit dan karena kita kurang materi. Karena kita kurang materi ataupun kurang riset, kurang diskusi, jarang diskusi. Nah, sehingga ngomong kita kurang lancar begitu. Nah, itulah salah satu bentuk-bentuk pembiasaan. Bahkan sedikit cerita, saya dulu diajarkan sama Bang Hikam dan senior-senior yang lain, cobalah misalkan baca buku gitu dengan intonasi debat misalkan, ataupun baca berita dengan intonasi debat, dan itu saya praktekkan sejak maba, misalkan di Ma'had ataupun di kamar begitu, ataupun saya baca buku mata kuliah misalkan, saya baca itu di kamar pakai intonasi debat, ya walaupun dikata-katain kayak orang gila, kayak apa di teman-teman kamar, tapi setelah saya berhasil juara 1 debat internal, juara seterusnya, nggak ada cacian-cacian, itu juga udah hilang dengan sendirinya begitu. Nah, dalam artian itu bagian dari proses begitu, walaupun kita dimarahin, diejek teman dan lain sebagainya, ya itu bagian dari proses bagaimana kita menyikapinya begitu. Dengan menunjukkan usaha masing-masing, orang memiliki cara masing-masing begitu. Nah, yang terakhir adalah kompetisi. Nah, makanya saya kurang sepakat kalau siapapun yang ngomong bahwasannya udahlah ikut aja, yang penting partisipasi. Nah, saya kurang sepakat begitu kalau gitu. Karena ini kompetisi gitu. Kompetisi, kalau kita hanya ikut partisipasi aja lah, yang penting ikut. Nah, itu merupakan pemikiran ataupun mindset menurut saya yang kurang pas ya. Kurang pas dalam artian
kompetisi ya, dalam artian kompetisi, bukan latihan, bukan sparring di internal Ladek ataupun apa. Tapi kalau teman-teman udah dijadikan delegasi sama Prof Imam, sama teman-teman di Ladek, udah kebentuk tim, ya mindset kita juara gitu. Mindset kita juara, terlepas kita tidak juara, yaitu urusan nanti. Nah, tapi yang perlu ditanamkan ketika kita sudah jadi delegasi adalah ya ini jiwa kompetitif kita harus juara begitu. Nah, terlepas dari kita tidak juara, ya itu urusan berbeda, itu urusan lain begitu. Nah, itulah mengapa saya kurang sepakat gitu kalau ada orang yang ngomong udahlah ikut aja partisipasi, menang kalah nggak apa-apa gitu. Nah, itu menurut saya itu pemikiran yang kurang pas ketika kita menjadi seorang debater, apalagi udah didelegasikan. Udah yang namanya kita udah berangkat mewakili UIN fakultas gitu, di Undip, di Unpad, di UIN Law Fair, ataupun di mana, di Ponorogo Law Fair, Ubaya, UB Law Fair, dan seterusnya, ya kita merebut juara 1 ataupun 2 ataupun 3 gitu. Terlepas kita tidak juara, ya itu berarti belum rezeki ataupun belum waktunya begitu. Nah, yang kedua adalah ketika kita ikut kompetisi, relasi kita itu luar biasa. Saya rasakan sendiri sejak maba sampai terakhir kemarin bulan Februari, kalau tidak Maret, saya terakhir ikut lomba debat. Banyak sekali relasi kita dari Sabang sampai dari ujung se-Indonesia begitu. Kita kenal teman-teman di UIN Aceh, dari Medan, dari apalagi di Jawa, di luar Pulau Jawa. Kita kenal dengan anak-anak hukum, fakultas syariah di seluruh universitas di Indonesia yang pernah kita ikut kompetisinya begitu. Nah, itulah dampak-dampak positif lain yang akan kita dapatkan selain juara kalau misalkan kita dapat juara. Kalau tidak, ya nanti kita berproses pasti teman-teman, kalau tekun, kalau latihan terus pasti ya minimal pernah lah juara sekali begitu. Nah, yang terakhir yaitu tadi raih kemenangan. Nah, tadi yang disampaikan moderator juara-juara saya itu ya gini, kalau saya katakan ya di angkatan saya 2018, ya di 2018 yang sering berpartner dengan Bang Hikam adalah, kalau saya katakan, saya dengan Ahmad begitu. Karena apa, saya sejak maba itu setelah Mbak Messi udah lulus, Kak Isna dan seterusnya udah tidak memfokuskan diri di Ladek, ya penggantinya adalah Mas Ahmad, dan saya waktu itu memiliki kesempatan berpartner dengan Bang Hikam, dan itu yang saya syukurin begitu. Karena mengapa? Berbeda sekali ketika kita berpartner dengan seangkatan ataupun dengan adik kelas, dengan kakak kelas gitu, dengan cutting begitu. Banyak sekali ilmu yang secara praktikal maupun teori dan lain sebagainya yang saya serap dan dapat langsung dari Bang Hikam, ya walaupun prosesnya itu tadi dimarahi, dicaci, dihina dan lain sebagainya. Namun itu bagian dari proses yang ya kalau saya katakan mendewasakan kita sendiri, dan itu kasih emot ketawa ya. Ngapain emot aja Bang, open cam lah. Nah, sehingga kalau saya katakan ya itu tadi Mas Ahmad dan saya yang sering berkesempatan berpartner dengan Bang Hikam. Nah, setelah Bang Hikam lulus ya mungkin saya lebih sering ya berpartner dengan seangkatan ataupun dengan angkatan 19. Kalau angkatan 20 kayaknya pernah mungkin beberapa orang. Nah, mungkin sedikit itu teman-teman terkait how to be good legal debater, sedikit proses coba saya intisarikan selama saya 4 tahun di Ladek berproses sejak awal sampai akhir begitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Kesempatannya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya yang luar biasa, Kak Seto. Sorry, sedikit lupa. Next, terakhir ada slide yang mungkin itu ada kutipan. Saya coba next. Nah, coba saya ambil ini kutipan dari salah satu lembaga debat, namun saya modifikasi gitu. Berdebat dapat menyebabkan keren, serangan ganteng atau cantik, kompetensi gabungan keahlian, dan berprestasi. Nah, sehingga jangan ragu teman-teman untuk untuk
meyakinkan diri gitu untuk berprestasi di bidang debat maupun kepenulisan, dan terutama berguru dengan Prof. Imam gitu, dengan guru besar legend kita gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto atas materinya yang luar biasa. Oke, teman-teman audiens, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan masuki sesi tanya-jawab. Silakan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan langsung raise hand atau bisa langsung open mic untuk bertanya. Silakan. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan sebutkan nama, angkatan, dan kepada siapa pertanyaan akan diajukan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bila Reza Mardiana dari Angkatan 21. Saya ingin bertanya, mungkin bisa ke Kak Seto. Kan saat ini sudah masa peralihan dari dari online itu ke luring. Nah, dalam hal debatun seperti itu sudah banyak yang mengatakan terkait dengan mengadakan lomba-lomba secara offline. Nah, bagaimana cara kita untuk melatih atau menghadapi mental kita di lomba debat secara offline ini dengan waktu yang cepat. Sedangkan karena kemarin kita melakukan banyak sekali debat itu yang online. Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Intinya tuh kayak gimana kita tuh bisa melatih mental. Setelah sebelumnya kan lomba online gitu kan. Dan sekarang kan offline. Nah, kira-kira tuh bagaimana untuk mengolah mentalnya, Mas? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Mohon izin, guys. Enggak. Ya, halo. Suara saya terdengar? Halo, cek. Ya, Mas. Oke, mohon izin karena langsung ini pertanyaan langsung ditujukan ke saya gitu. Mohon izin Bang Ikam, Kak Isna, Kak Messi, dan teman-teman yang lain. Bagaimana sih kita untuk masa transisi dari online ke offline gitu ya, kita untuk beradaptasi secara cepat begitu. Nah, kalau saya bilang tidak ada proses yang bisa dilalui dengan cepat, teman-teman. Namun bisa diakselerasi. Nah, itu kalau kata-kata yang sering diulang Bang Hikam adalah akselerasi wawasan, akselerasi pengetahuan, akselerasi kemampuan diri, dan seterusnya. Akselerasi yang dimaksud adalah percepatan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang kita hadapi gitu. Walaupun saya pribadi pun ketika saya merasakan debat offline, saya merasakan debat online, saya merasakan juga transisi dari online ke offline yang saya ikut di UIN Tulungagung kemarin. Kan saya dari online juga sempat, dari online juga masih sempat offline sekali ikut gitu. Nah, bagaimana kita melatihnya? Yaitu tadi yang saya sampaikan terkait pembiasaan. Mungkin yang dimaksud secara spesifik Abdillah Reza ini, kalau tidak salah yang kalah nangis kemarin ya. Ini gimana ini debater anak ladek kalah kok nangis ini. Aduh, gimana Hesti ini? Gimana Linda ini? Gimana ini Bang Hikam? Baru kalah sekali dua kali udah nangis ini Bang. Jangan suruh saya yang bully nanti nangis lagi. Udah. Ini saya mikir, ini saya yang salah atau siapa yang salah ini? Nggak ada yang salah sih. Itu bagian dari proses juga, nggak ada yang salah juga nangis gitu. Jadi begini, pembiasaan itu yaitu tadi, mungkin ya ketika kita debat online, kita hanya dihadapkan dengan hanya tim saja di sebelah kita, tidak berhadapan secara fisik dengan lawan kita, dengan dewan juri, dengan audiens, dan lain sebagainya, sehingga sangat jauh berbeda ketika kita langsung di podium, apalagi di panggung besar, itu ada ratusan puluhan orang, ada dewan juri, ada lawan yang secara langsung, ya tidak ada proses yang bisa secara singkat bisa kita langsung pede gitu. Coba kita lihat ya, mengaca ke Linda misalkan. Linda jadi pembicara satu kemarin yang juara umum di UII Law Fair. Coba lihat di YouTube-nya itu. Linda awal-awal kali ngomong dengan gemetar itu tangannya sama suaranya. Namun beberapa menit kemudian dia udah lancar. Nah, itu salah satu bentuk
hebatnya Linda beradaptasi dengan secara cepat begitu. Belajar itu ke Linda. Nah, Linda itu salah satu yang masih bisa kalian tanya langsung gitu di sana. Kalau saya kan di Pasuruan, Bang Hikam di Australia, bisa online aja. Nah, selain itu banyakin sharing dengan teman sebaya, dengan teman seangkatan, di Ladek, walaupun adik kelas, senior, sering diskusi ajak Bang Hikam, Kak Isna, Kak Messi. Nah, di situ kita bisa melihat gimana sih caranya, masing-masing orang itu pasti berbeda. Nah, kalau saya walaupun saya udah beberapa semester dari maba itu debat offline, terus di semester akhir debat online dan offline lagi, ketika saya merasakan masa transisi yang di UIN Tulungagung, ya masih ada gemetarnya gitu. Masih ada rasa nervousnya ketika kita transisi sebelumnya online terus tiba-tiba ke offline. Nah, caranya adalah kita nggak bisa menyingkirkan rasa nervous, menyingkirkan rasa takut salah ngomong ataupun takut berbicara di depan orang banyak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menyikapi rasa itu gitu. Nah, menyikapinya adalah dengan banyak cara. Kamu enaknya di mana? Sering banyak diskusi, baca buku, tambah wawasan. Ketika kamu banyak baca buku nih, walaupun saya juga secara pribadi juga tipe orang yang kurang suka baca buku, nah tapi karena sering di satu tim sama Bang Hikam, ya mau nggak mau kita harus mengikuti pola dari Bang Hikam waktu itu. Kita yang dimaksud saya dan Ahmad waktu itu ataupun teman-teman di angkatan 18, ya mau nggak mau misalkan kita cari teori, cari apa bahan di buku, di apa dan lain sebagainya, kita cross check, kita konsultasikan dan lain sebagainya. Nah, dari bertambahnya wawasan, dari banyaknya pengetahuan, sehingga kita bisa pede. Nah, terkadang kita nggak pede itu karena kita kurang wawasan ataupun kurang pengetahuan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Seto. Bagaimana Abdullah Reza? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sebelumnya dari narasumber kita yang lain, Kak Messi, Pak Syukron, dan Kak Isna, kira-kira ada tambah lagi nggak? Gimana caranya agar kita bisa membentengi mental gitu untuk lomba offline gitu. Apalagi kita kan produk-produk online gitu, anak-anak baru ini produk-produk online seperti itu. Bagaimana Kak Messi? Ada tambahan? Kalau dari saya sih ya, untuk menghadapi yang namanya nervous dan lain sebagainya, yang tadinya kita online cuman ketemu lewat layar dengan layar yang mungkin bajunya juga masih yang biasa aja, bawahnya pendek, baru atasnya panjang biar nggak kelihatan gitu kan, misalnya kalau online. Dan kita offline tuh harus prepare dari atas sampai bawah gitu. Jadi nggak hanya separuh-separuh yang kelihatan, benar-benar harus out of the box gitu. Yang tadinya kita hanya ketemu di layar cuma kelihatan muka, terus sekarang harus kelihatan dari atas sampai bawah. Kalau dibilang nervous tuh pasti ada di mana tempat, walaupun yang kita udah sering, udah jam terbangnya banyak, nervous ketemu orang baru, ketemu dewan juri, ketemu audiens itu pasti ada. Tapi bagaimana kita mengatasi nervous tersebut, kita mengatasi mental lah. Yang penting kita harus punya keberanian, harus punya mental yang kuat. Kalau persiapan materinya matang, saya rasa untuk nervous itu bisa sedikit terkurangi gitu. Banyak-banyak latihan, banyak sparring debat. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa sudah paling mampu. Walaupun kita udah sering latihan, kita materi udah ini. Kalian punya bapak loh, ada Pak Imam, ada Bang Hikam, ada Seto, ada Syukron, ada Isna, ada saya yang stay di kampus juga. Kalaupun mau latihan, ayo, nggak apa-apa, silahkan. Jangan merasa paling bisa, terus tiba-tiba hari H kurang berapa hari, baru, Kak ini dong, Pak ini saya mau berangkat gini. Nggak akan cukup gitu. Karena kalau tidak langsung kalian diarahkan materinya seperti apa, harus bagaimana, itu nggak akan cukup. Apalagi anak-anak online yang sekarang offline, kalau kalian merasa udah paling bisa, cuman latihan 1-2 kali merasa cukup, merasa udah bagus, itu kalian keluar dari kandang itu jauh banget sama universitas-universitas lain yang mereka mau latihan lebih giat, mereka mau latihan lebih keras. Itu yang saya rasakan ketika saya latihan hanya sekedarnya, ya hasilnya juga akan sekedarnya. Tapi kalau kalian latihan matang, kalian latihan dengan baik, ya itu kan kalian tuai juga gitu. Jadi saya gitu sih.
Oke, siap. Terima kasih, Kak. Dari Mas Syukron, bagaimana, Mas? Pendapatnya, Mas? Ya, kalau dari saya itu deh ya, sebenarnya sudah tuntas sih yang disampaikan sama Mas Seto sama Mbak Messi itu. Yang namanya mengatasi nervous transisi dari online ke offline itu ya ada pada diri kita. Semakin banyak kita belajar, diskusi, terus kurang akan ilmu, sharing sama adik tingkat, sama kakak tingkat, itulah yang akan membentuk pola pikir kita. Itulah yang akan membentuk mental kita. Jadi secara simpelnya itu belajarlah. Belajar yang giat, terus konstruk pemahamannya, itu nanti akan membentuk terkait masalah mentalnya, akan memusnahkan nervousnya. Itu sih secara simpelnya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Dari Bang Hikam juga boleh dong. Gimana, Bang? Tambahannya, Bang. Udah diwakilkan kok jawaban tadi tuh. Saya cuma pingin dengar aja suaranya Syukron, kan udah lama nggak dengar lagi gitu. Ternyata udah pada sarjana semua nih. Saya juga sarjana habis ini, Bang. Soon to be. Amin. Amin. Oke, siap. Bagaimana Abdullah Reza? Apa semakin tercerahkan? Alhamdulillah Kak, udah tercerahkan. Sudah, jangan nangis lagi ya setelah ini ya. Enggak Kak. Tapi nangis itu manusiawi loh. Iya, manusiawi. Bukan salah saya, tapi bukan saya. Jadi nangis itu hal yang biasa banget gitu. Kalau kita merasa kita gagal terus kita nangis itu ya wajar gitu, namanya penyesalan itu kan nggak apa-apa, mau laki mau perempuan juga nggak masalah gitu. Saya juga pernah nangis kok waktu di UIN Semarang sama kalau ngomong masalah nangis langsung keluar ya. Iya, soalnya juga udah sering gitu. Kamu belum lebih intens dengan Pak Imam. Coba sekarang ada ruangannya gitu kan. Kamu kan lagi deket sama Pak Imam tuh. Pak Imam, saya mau coba ini dong, sparring gitu. Kamu paling baru ngomong berapa kali, waduh langsung salah gitu. Tadi kita ngomongin Pak Imam nggak keluar. Pak Imam masih ada di situ. Masih. Ada satu hal yang ingin saya kelupaan saya sampaikan sih tadi terkait nyambung ke pertanyaan Reza. Yang saya ingat sampai saat ini yang disampaikan Mbak Messi, Bang Hikam, ya ini ya, kalau saya manggil Bang Hikam ini, saya nggak panggil Kak, Kanda, sahabat dan lain abang gitu. Nggak tahu. Kayaknya Bang Hikam salah satu-satunya orang yang saya panggil abang di UIN deh. Gini, Bang Hikam bilang gitu, kalian itu kalian baru sekali 2 kali kalah udah kayak gini. Saya udah puluhan kali kalah gitu. Nah, bayangkan saya pun Mas Ahmad dan angkatan 2018, apalagi yang Mbak Messi, Mbak Hikam sebelum berfoto dengan piala yang sudah tadi ditayangkan sama Mbak Messi dan Kak Syukron, ya itu kita mengalami berpuluhan kali kalah gitu sebelum kita menang gitu. Nah, satu hal yang penting juga yang saya ingat dari Bang Hikam, kalian jangan takut jadi pembicara 1 ataupun pembicara 2 ataupun jadi pembicara 3. Kalau bisa semuanya coba, tapi yang perlu di garis bawahi, yang perlu di highlight adalah apa spesialismu gitu. Kamu spesialis di mana? Ketika kamu didelegasikan, kamu siap gitu. Misalkan, ayo kamu delegasi. Nah, misalkan ditaruh di posisi ditaruh di situasi apapun, spesialis kita misalkan pembicara 1 atau 2 atau 3 gitu, kita siap. Nah, tapi kita nggak takut jadi pembicara tidak di zona nyaman begitu. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya katakan juga yang saya masih ingat dari perkataan Bang Hikam, yaitu gitu. Dan saya waktu maba saya ngomong ke diri dari saya sendiri gitu. Saya pengen coba jadi pembicara 1, 2 maupun 3 gitu. Bayangkan teman-teman, saya di SMA itu nggak pernah jadi pembicara 1. Tapi ketika saya maba,
kenal Bang Hikam, kenal Mbak Messi, saya dipaksa menjadi pembicara satu waktu itu. Dan saya ketika ngomong di depan Pak Imam, aduh Mas, kamu itu nggak pantas Mas jadi pembicara satu. Udah, stop. Belum 3 menit ngomong, belum 1 menit ngomong. Nah, itu bagian dari proses. Tapi semester selanjutnya, saya spesialisnya pembicara satu gitu. Lebih banyak ikut lombanya, itu jadi pembicara satu gitu. Dan saya juga pernah kok jadi pembicara 2 dan menang, jadi pembicara 3 dan menang di di Universitas Mataram, di Universitas Gorontalo. Itu saya jadi pembicara 2 ataupun pembicara 3 yang kemarin-kemarin. Nah, sehingga saya membuktikan ke diri saya sendiri dan apa yang ditanamkan Bang Hikam dan senior-senior yang lain, yaitu tadi gitu. Jangan takut jadi pembicara posisi manapun, tapi harus ada yang dispesialisasikan gitu. Nah, mungkin itu tambahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya lagi. Tenang kok Kak, meskipun dia menangis kemarin, hari ini dia sudah bangkit ikut lomba debat internal. Oke. Saya seolah-olah jadi tertuduh ini. Gak enak saya. Oke. Mengingat sekarang Imam mau keluar lagi. Saya tadi hitung-hitung, saya tuh sebut nama saya itu ada sekitar 30-an kali, kayaknya ada deh. Dia kayaknya rindu sama saya deh kayaknya itu. Sorry ya, Kam, tapi kemarin saya tahu tuh waktu abang tukang parkir juga dibilang abang-abang gitu. Oh gitu, berarti sama ya aku sama tuh. Enggak, hoax. Oke, itu adalah tadi pembahasan dari narasumber kita yang luar biasa, bagaimana cara kita membentengi mental kita, dan bagaimana cara berdebat, posisi debat, tentang good thinking, good looking, dan sebagainya. Mohon maaf sebelumnya, mengingat kita sudah hampir mencapai pada batas waktu, karena sudah sore, sudah hampir jam 3. Jadi saya rasa kita cukup sampai di sini. Saya sampaikan mohon maaf kepada teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab. Silakan disimpan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita masih memiliki pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang hadir hari ini, Kak Seto, Kak Messi, Mbak Syukron, Kak Isna, dan keyword jadinya Bang Hikam. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, serta terima kasih kepada Pak Imam dan audiens-audiens yang hadir hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon kita toleran saja di belakang nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada MC. Sebelum itu, kami kembalikan kepada Pak Imam, karena mungkin ada sampaian atau wasiat. Monggo Pak Imam. Kok wasiat? Wasiat itu berarti saya mau meninggalkan dunia ini kayaknya. Kan wasiat. Dua kata gitu, atau apa gitu. Wah, nggak benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang banget para alumni Ladek sudah bisa berkecimpung di luar urusan kampus. Artinya meneruskan tradisi perjalanan kalian dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Silahkan, seperti Isna yang sudah bekerja di salah satu perusahaan besar di Gresik, Sikam yang lagi lanjut studinya, Messi yang sudah jadi dosen, partner teman penelitian saya, Mas Syukron yang sudah melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Mas Seto yang sedang mencari jati diri, mau cari-cari beasiswa LPDP, mau masuk ke manapun, terserah, itu adalah jalan kalian untuk menggapai kesuksesan di kemudian hari. Pesan penting dari acara ini, yang pertama adalah jangan takut untuk memulai. Ya, sesuatu itu harus dimulai dan tidak mungkin bisa diakhiri kalau itu tidak dimulai. Perjalanan pertamanya adalah start dulu.
Start kalian mau jadi apa? Misalnya kalian sudah berkecimpung di Law Debat Community, di komunitas debat Fakultas Syariah, saya mau menjadi juara. Juara apa? Juara debat. Tentu untuk mencapai sebuah itu perlu yang namanya proses. Proses inilah yang akan membawa kalian untuk menuju sebuah kesuksesan. Dimulai dari diri sekalian sendiri. Ya, Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak mau merubahnya sendiri. Jadi saya ini hanya membantu, memfasilitasi kalian dengan segala apa yang saya punya. Kecuali kalian minta duit, ya mohon maaf, saya juga hidup pas-pasan juga. Segala pengetahuan yang saya miliki, saya berikan sepenuh hati. Agar kalian sukses. Kalau kalian nanti sukses, saya tidak minta itu. Saya hanya cukup dengan kata alhamdulillah dan senang bahwa kalian itu telah sukses. Itu adalah cita-cita seorang pendidik. Pendidik itu mau mahasiswanya, muridnya itu lebih sukses daripada seorang gurunya. Ya. Kalau dalam dunia persilatan itu, murid itu harus lebih sakti dari gurunya. Gurunya tidak bisa mengalahkan si penjahat, muridnya bisa mengalahkan si penjahat. Ini dari dulu seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada seorang pendidik yang iri terhadap kesuksesan anak muridnya, anak didiknya, itu bukan pendidik yang sejati. Ya, tidak seperti itu. Karena pada dasarnya manusia itu hidup berproses. Mungkin saya mendidik kalian karena memang saya ditakdirkan lebih tua daripada kalian. Dan ini kan berproses. Saya bukan dididik oleh kalian. Siapa tahu anak saya yang berguru kepada kalian. Itulah dinamika kehidupan sebelum mencapai kata finish. Finishnya nanti ya pada saat kita merenggang nyawa. Nah, di saat itulah kita berdoa sebagai husnul khotimah. Ya, itu pesan saya. Jangan takut memulai. Mari kita mulai. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, segera respon. Ya, saya senang sekali. Saya sudah catat ini di Zoom meeting ini yang aktif. Tolong beri kesempatan yang aktif ini. Makanya pada saat awal-awal Law Debat Community ini dibentuk, kami ini tidak membutuhkan kuantitas. Jumlah itu bagi saya nonsen. Nggak penting jumlah itu. Yang penting kualitas. Saya mau ladek itu tidak usah banyak-banyak. 15 cukup. Ada 5 tim. 5 kali 3, 15. 21. Ya nggak apa-apa. Ada 7 tim. 26. Dan seterusnya. Kalikan 3. 30 nggak masalah. Toh buktinya apa? Ladek sekarang di era tahun ini mengalami kemunduran yang sangat mundur sekali, ya. Di mana-mana didelegasikan, nggak ada yang mau. Sekarang nggak ada yang mau. Dulu itu rebutan. Mau didelegasikan rebutan karena apa? Pembiayanya sangat sulit sekali. Bahkan coba tanya Cynthia itu yang masih ada saksi hidup. Dia berangkat biaya sendiri, nanggung bis sendiri, akomodasi sendiri, bayar sendiri, nanggung biaya penginapan sendiri, bayar sendiri, tapi didelegasikan oleh fakultas. Sejak saat itu saya naik ke fakultas. Gimana ini? Masa mau lomba, mengeluarkan uang sendiri, daftar sendiri, tidak ada fasilitas dari kamu. Akhirnya sejak itu menjadi prioritas. Coba ini, saksi hidup masih kemungkinan. Mau berangkat ke Jakarta, mau ikut event, perlombaan, naruh kotak amal di depan pintu fakultas. Siapa tahu ada orang yang lewat di situ, naruh. Hanya untuk pembiayaan dia berangkat ke Jakarta. Ini ada saksi hidup. Sekarang mahasiswanya dana dijamin, fasilitas sudah dipenuhi. Yang mau didelegasikan nggak mau, heran. Yang mau didelegasikan ini nggak mau. Inilah berbanding terbalik. Makanya saya katakan open recruitment Law Debat Community yang akan datang 2022 untuk menjaring mahasiswa semester 1 semester 3. Nggak usah banyak-banyak. Yang niat saja yang diambil. Buktinya sekarang, Ladek sudah berapa anggotanya? Bisa lihat di grup ada 89. Ini ada berapa? Yang hadir cuma gitu. Itu saja makanya. Makanya saya langsung chat Mbak Zagia. Ini ada Mas Reza dan yang lainnya. Ini yang harus kita bina ini. Sebagai generasi penerus perjuangan di Ladek. Karena saya tekankan sekali lagi, saya tidak butuh yang namanya kuantitas. Yang saya butuhkan adalah kualitas. Mari kita berproses. Mari kita belajar. Ya, namanya belajar salah itu biasa. Ya. Untuk itu
Mari kita mulai dari detik ini saja. Kita mulai dari event lomba internal. Ke depan kita masih banyak pekerjaan. Yang pertama ada lomba Syariah Event di Win Madura, ada di Ponegoro Love Fire, Undip, terus ada Semarang di UNES, dan ada mana yang satunya lupa yang UB Brawijaya Love Fire. Ini ada UB nih, harus didelegasikan nih. Siapapun orangnya bebas. Saya tidak pernah ini. Yang penting cocok sudah. Ya. Sekarang sudah enak tunjuk langsung berapa. Dulu itu berkompetisi, saling mengalahkan. Saya adu. Inilah bedanya. Saya katakan Ladek ini wadahnya semakin besar. Iya memang. Tetapi isinya di dalamnya semakin nyusut. Tidak ada isinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Kalau dulu memang tongnya kecil tapi bunyinya kemana-mana. Meledaknya kemana-mana. Ibaratnya sebuah bom itu. Bom besar tapi meletusnya. Terus kayak ketut saya ini. Ya, tapi besar memang wadahnya. Tapi kayak ketut bunyi. Tapi dulu kecil memang tidak dipandang. Buar, juara satu, buar. Sampai Pak Aun itu sangat bangga kepada komunitas yang kecil ini. Yang bahkan gaungnya di Fakultas Syariah, Ladek ini sekarang melebihi Dema, melebihi SEMA, di mata pimpinan Fakultas Syariah. Ya, mungkin ini ada anak Dema, mungkin anak Dema, anak SEMA iri terhadap komunitas Ladek ini. Segala pembiayaan beres, tidak ada kendala. Mau minta apapun diberikan. Tapi ingat, semua itu membutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang harus dibayar lunas dengan prestasi, dengan kegiatan yang mampu memberikan mahasiswa wahana keilmuan baru. Makanya saya sengaja undang para alumni Ladek yang berprestasi untuk bercerita. Dan insya Allah, alhamdulillah, mahasiswa Ladek yang berprestasi, alumni Ladek yang berprestasi, lulusan Ladek itu rata-rata alumni yang berprestasi. Benar yang dikatakan Mas Hikam tadi. Kumlot. Loh, itu nggak ada yang ngerahkan itu. Mereka kumlot dengan sendirinya. Karena apa? Debat mosi, ada 9 mosi dibedah. Yang teman-temannya yang lainnya tidur, kalian debat, berusaha. Mempelajari ini. Yang lainnya tidur, kalian riset. Yang lainnya pacaran, kalian riset. Mana mungkin kita tidak bisa maju selangkah dari mereka. Pastilah ini kan secara alamiah akan membentuk pola pikir kalian dalam pembelajaran. Yang lainnya tidak belajar ilmu ini, kalian sudah belajar dulu di luar mata kuliah. Begitu nempuh mata kuliah, langsung bisa kalian. Karena sudah belajar dulu. Artinya, orang yang masuk di komunitas Lau Debat Community itu selangkah lebih maju daripada yang lainnya. Itu pesan saya. Ya, Eman, mari kita maju bersama. Mas Hikam ini meskipun di Aussie, di WA aja pasti balas cepat. Ya, kalau minta ini gimana, ini gimana, enggak apa-apa. Kalau misalnya takut sama saya, takut dimarahin dan lain-lain, enggak masalah. Ke yang lainnya, baru terakhir saya kontrol. Ya, tentu saya ini mengarahkan untuk kebaikan kalian. Kalau kalian nanti berprestasi, wah juara 1, Helmina. Pertanyaan saya, apa karena pernah kalian melihat raut muka saya? Apa yang Pak Imam merasakan? Cuma saya senang banget. Loh, Pak Imam nggak minta hadiahnya 15 juta loh. Nggak perlu. Ya, gaji dari UIN cukup kok untuk membiayai hidup keluarga saya. Saya nggak minta itu. Ya syukur-syukur kalau cuma ditraktir mie di depan 6.000, nggak apa-apa. Lu jualannya 8 juta loh, saya cuma dikasih 6.000. Saya nggak pernah minta. Saya cuma minta itu kopian sertifikatnya buat saya masukkan ke web fakultas buat arsip. Itu saja ya. Padahal fakultas sudah pembiayanya luar biasa untuk kalian. Nah, ingat, fasilitas yang memadai, di situ ada tuntutan, ada tanggung jawab yang diminta. Makanya, kalau sudah diberangkatkan, semangat, serius, kalah urusan lain. Sudah nggak semangat, berangkatnya ars-arasan kalah, siapa yang nggak mau? Nah, ya, ini dari tradisi ini kita mulai. Yang sekarang sudah melompong, ayo coba kumpulkan lagi semangatnya. Yang aktif-aktif saja, yang tidak aktif ditinggal saja. Nggak penting. Masa di antara angkatan Ladek yang 2021 ada sekitar 40 orang yang aktif cuma 2, 3, 4, 6 mungkin. Makanya saya tidak butuh yang banyak. Open recruitment yang akan datang ini jangan banyak-banyak. Cari yang aktif saja. Biarlah mereka berkompetisi dulu masuk di Ladek.
Nah, itu saja pesan saya. Saya akan tutup. Terima kasih atas kesediaan sekali lagi Mas Hikam, jauh-jauh dari Aussie sampai bolos, Mbak Messi, Bu dosen ini, Mbak Isna yang tadi sudah memohon pamit duluan karena sambil bekerja, Mas Sukron, Mas Seto, semoga di lain hari kita bersilaturahim kembali, bukan hanya online, tapi offline. Siapa tahu kita bisa mengagendakan reuni Ladek tahun 2030, 2035 atau 2040 di tanah suci Mekah kan? Wah, apa ini kita? Loh, berarti haji dong? Ya iya haji, umroh kayak haji kayak kan nggak ada yang tahu. Oke, kita target 2035 kita alumni reuni di Mekah ya. Kita berdoa, siapa tahu 2035 berarti 9 tahun lagi. Entah kalian jadi apa, yang penting kita reuni di Mekah, Tu'al Mukarramah, Madinah, Tu'al Munawwar. Siapa tahu? Ini namanya cita-cita. Siapa tahu Hikam nanti jadi direktur apa, presiden apa, kita nggak ada yang tahu. Ya, yang biasanya membayar sendiri, oh saya kan sama istri sama anak, saya bantu deh 5 orang adik yang mau berangkat. Oh, ya kalau ditawarin haji, pasti siapa yang nggak mau kan? Nah, ini harapannya. Harapan saya beri. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada panitia, ketua Ladek. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya banyak salah, banyak hilaf, dan lain sebagainya. Saya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pimpinan Fakultas Syariah, selaku Ketua Unit Bakat, acara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.